Cewek aneh tadi kemana sih bang? Waktu kita keluar dari pos pendaftaran dia udah hilang. Oh, Cantigi. Dia emang gitu. Gak ada yang bisa nebak jalan pikirannya. Udah kayak jelangkung aja. Datang bikin terkejut, pergi bikin penasaran. Yang bener itu datang tak dijemput, pulang tak diantar bang. Ya itu maksudnya. Oh iya bang, si Nancy itu kok beda banget ya sama ibunya? Iya, wajah si Neng kan mirip bapaknya. Kalau boleh tahu, bapaknya si Neng kerja di mana bang? Oh, bapaknya si Neng. Dulu sih kerja di dinas kehutanan dekat sini. Tapi 4 tahun lalu, dia dan beberapa rekan kerjanya ditemukan tewas di dalam hutan waktu lagi kerja. Kalau dilihat dari bekas lukanya sih, karena terkaman harimau. Makanya si Neng sangat anti kalau ada harimau masuk ke dalam desa. Karena dia nggak mau kejadian yang menimpa bapaknya terjadi pada orang lain. Lo yakin Sap, kita ndaki tanpa leader? Katanya lu udah biasa ndaki gunung. Kok sekarang takut? Gue bukannya takut, tapi baru kali ini ndaki tanpa leader. Biasanya kalau nggak di-leaderin, gue yang jadi leader. Ya, anggap aja nyoba pengalaman baru. Jadi, sekarang kamu yang mau jadi leader? Di antara kita nggak ada yang pantas jadi leader di pendakian kali ini. Karena di antara kita belum ada yang pernah kesini. Tuh Sap, lihat orang aneh itu muncul lagi. Ya udah, kita samperin aja yuk. Kali ini enggak lagi deh, soalnya bikin emosi. Yang emosian itu lonjing. Ya udah, kali ini biar gue yang ngajak ngomong tuh cewek. Sayang, lo yakin mau ngobrol sama tuh cewek? Biarin aja Queen, kita lihat seberapa sabar si Sapi ngadepin tuh cewek. Halo, boleh kami tanya? Tunjing, lihat cewek itu kayak patung. Matanya aja nggak gerak. Halo, Mbak. Kami mau nanya. Amit-amit dah, kalau si Sapi sampai niat ngajak tuh cewek sinting jadi leader kita. Gue juga nggak mau, Jing. Tingkah lakunya aja aneh banget. Sumpah deh, baru kali ini seumur hidup gue ketemu orang seaneh ini. Kan udah gue bilang, cewek itu aneh. Lihat aja, mana pakai topeng Shinigami lagi di samping wajahnya. Lebih baik kita lewatin aja cewek sinting itu, terus ngelanjutin perjalanan. Kenapa nggak kita kerjain aja? Bukannya itu cewek tadi ngerjain kita, Jing? Bener juga ya, tuh cewek kan tadi ngejutin gue. Ya udah, kalau gitu coba lu kejutin aja tuh cewek. Soalnya gue penasaran banget, Jing. Terutama matanya itu loh, yang tetap fokus ngeliati genangan air tanpa peduli sekelilingnya. Oke, gue kerjain dulu Sap. Bah! Loh, kok nggak mempan? Udah, buang-buang waktu aja nangkepin tuh cewek. Mending kita lewatin aja. Ya udah, yuk Jing. Dasar cewek gila. Apa kamu bilang? Siapa tadi yang bilang aku gila? Ini nih orangnya nih. Bukan gitu maksudnya. Sayang, bantuin ngomong dong. Jadi gini Mbak. Maksud pacar gue tadi, teman kami yang satu ini gila. Enak aja lo Sap, nuduh-nuduh gue sembarangan. Yang gila itu cewek ini, bukan gue. Enggak. Tadi aku dengar jelas. Kalau yang ngomong tadi tuh elo. Ya Mbak, maaf. Jadi benar, tadi kamu yang ngatain aku. Iya sih Mbak, tapi... Kok tahu? Hah? Hei, mau kemana lo? Udah, biarin aja. Itu cewek aneh banget, sumpah. Tadi diem kayak batu. Terus dikatain gila, langsung nyamperin. Lalu kabur gitu aja. Mana kursi pancingnya tinggal di sini lagi. Hati-hati. Apanya yang hati-hati? Itu Jing. Lo lihat tulisan itu? Kayaknya tulisan ini sengaja dibikin cewek itu buat nakutin kita deh. Tapi bisa juga pesan buat kita, Jing. Pesan apa coba? Hati-hati di jalan maksudnya. Kalian inget gak apa kata Bang Jansen tadi? Jangan deketin tuh cewek kecuali kalau dia udah jadi orang yang sabar.
Bener juga kata Bang Johnson. Itu cewek bener-bener ngelatih kesabaran ya. Ya udah, semoga ini orang aneh terakhir yang kita temui hari ini. Sekarang kita berdoa dulu yuk, sebelum mulai perjalanan. Ah, formalitas itu, Sap. Kita langsung berangkat aja. Gue udah pernah kok nggak doa sebelum mendaki. Buktinya sampai sekarang aman-aman aja. Lagi pula, ingat kata Bang Igun, kita sekarang ngejar waktu. Pokoknya sore ini target kita harus udah sampai di shelter 3. Ya udah, kalau gitu waktunya mendaki. Back to the jungle! Di atas Sumatera hatiku merona. Di atap Sumatera mataku terpana. Di atas sana gairah membara. Di atas sana ku merindukannya. Aduh, au. Jing, sakit tahu. Lo pikir gue nggak apa-apa, ha? Hah? Lu sih ngapain belakang gue, Jing? Singkirin badan lo, Queen. Iya, sorry. Hampir aja gue mati. Jadi gimana nih? Mono cowok gue udah jauh lagi. Bodoh amat. Minta tolong sama sapimu sana. Yakin lo gak mau nolongin gue? Kalau gue nggak mau, emang kenapa? Ya gak apa-apa sih. Kalau lo punya ongkos sendiri buat pulang setelah turun dari sini. Ada tenda nih. Halo. Apa ada orang di dalam? Orangnya di luar. Senior. Si sapi. Kesini sama siapa? Sama pacar gue lah, dan si anjing. Si anjing? Anjar maksudnya. Ya iyalah, siapa lagi? Senior kesini sama siapa? Sama calon istriku. Tuh orangnya di belakangmu. Hah? Nisa? Lu pacaran sama Kak Ardi? Sapi, apa kabar? Kesini sama siapa? Menurut lu? Tunggu. Jangan bilang kesini sama... Nisa, lo ngerjain gue ya? Katanya rahasia. Gak taunya ketemu di sini. Hah? Kenapa digendong kayak gitu, Queen? Oh, ini gak apa-apa. Cuma insiden kecil doang kok. Ternyata lo bisa jalan. Dikerjain nih. Emang yang bilang gue gak bisa jalan siapa, Jing? Nyesel gue gendong lu sampai sini. Udah, anggap aja itu bayaran. Karena lo berangkat ke sini kan gratis. Udah berantemnya? Harusnya gue yang berantem sama lo. Karena lo udah bohongin gue, Sah. Sorry, Queen. Si Ardi tuh yang nyuruh. Katanya jangan kasih tahu siapa-siapa. Ah, itu alibi lu aja. Udah. Yang penting kita udah ketemu sekarang. Gak nyangka kan? Ternyata hobi yang mempertemukan kita. Hobi? Ini kan pendakian pertamaku, Yang. Ya. Gue tahu. Sebelumnya lu kan gak hobi naik gunung. Beda sama Quinta. Kalau gue sih udah curiga waktu di pos pendaftaran. Soalnya di buku tamu ada 2 nama pendaki yang belum turun. Khairunisa sama Adiansa. Awalnya sih gue gak percaya. Karena tahu Nisa gak hobi naik gunung. Tapi sekarang malah ngelihat kalian berdua muncak bareng. Padahal kan waktu di kampus kalian gak pacaran. Iya sih. Malah waktu di kampus belum kenal sama sekali dengan Nisa. Aku tahu kalau Nisa adik tingkat di kampus waktu PDKT. Kami saling kenal waktu kerja di tempat yang sama. Udah ceritanya nanti aja. Yang penting kita pasang tenda dulu sebelum kemalaman. Ya udah, kalian pasang tenda. Biar Nisa dan Quinta yang masak. Aku udah ngumpulin ranting nih buat api unggun ntar malam. Oh iya senior, tadi sore dari mana? Dari bawah, ngambil air di mata air. Senior, tahu nggak rute kita subuh nanti? Ya tahu lah, aku kan udah 2 kali kesini. Gimana ceritanya kalian bisa sampai ke sini? Gini awalnya.
Kita bertiga mau liburan setelah ujian semester, tapi bingung mau kemana. Nggak taunya ketemu Pak Arman di kantin. Dia merekomendasikan ke Rinjani. Tapi gara-gara si anjing kurap ini, jadinya kita kesini deh. Hus, enak aja lu Sap. Ini kan kesepakatan kita bertiga. Oh iya, kabar Arman gimana? Udah kerja apa dia? Udah setahun jadi dosen utama, Kak. Oh iya, ngajar mata kuliah apa dia? Pak Arman gantiin si dosen killer itu ngajar pengantar ilmu hukum. Kok ngulang mata kuliah dasar? Emang kalian dikasih nilai apa sebelumnya? D. Jadi kalian belum ada yang wisuda ya? Akhir tahun ini targetnya. Pokoknya setelah turun dari gunung ini, kita mau fokus ngerjain skripsi. Sekedar saran aja, skripsi tuh nggak bisa ditargetin. Mahasiswa yang cepet tamat tuh biasanya ngerjain skripsinya nggak peduli sama target. Pokoknya dikerjain aja, karena target itu ekspektasi, bukan realita. Kebanyakan mahasiswa itu belum ada mental. Saat harapan yang nggak sesuai kenyataan, ada mahasiswa yang marah sama dosen, benci lah, ngehujat lah, malah ada yang nyumpahin dosen. Padahal itu bukan salah dosen, tapi mahasiswanya sendiri yang nggak bisa nerima kenyataan waktu dapat kesulitan. Emang bener sih senior. Tapi bukannya tugas dosen itu selain ngasih ilmu, juga ngasih kemudahan ke mahasiswa. Kata siapa? Kemudahan itu cuma harapan buat orang-orang yang lemah. Asal kalian tahu aja, dunia kerja itu jauh lebih sulit. Kita bakal ngadepin macam-macam penolakan, diabaikan, gak dihargai. Makanya kita dikuliahkan oleh orang tua biar bisa ngadepin itu. Coba bandingin sama orang-orang yang tamatan SD atau tamatan SMA. Pasti pola pikirnya beda sama tamatan kuliah. Intinya, hidup ini bakal terlihat keras untuk orang-orang yang lembek. Bener kan, Kak? Betul banget. Jadi saranku, kalau kalian mau cepet ngerjain skripsi, yang pertama harus kalian tanamkan itu, gak boleh mudah sakit hati sama dosen, karena itu hanya perasaan sesaat. Kedua, kalian gak boleh menunda apa yang harus kalian kerjakan, karena itu sama aja nunda masa depan. Iya, Kak. Makasih untuk sarannya. Senior, habis turun gunung mau kemana? Pulang lah. Emang kalian habis ini mau kemana? Belum tahu. Terserah Bang Igun aja. Ntar mau ngajak kemana habis ini. Loh, kalian gak langsung pulang? Ya enggak lah. Soalnya kalau besok udah turun gunung, kita masih ada waktu libur panjang. Karena kita nggak ngambil semester pendek lagi. Pasti Arman yang bikin kalian kenal sama Igun ya? Yaps. Oh iya, kata Pak Arman, Kak Ardi pernah ke Rinjani ya sama Bang Igun? Ya sekitar 5 tahun lalu. Aku kenal baik sama Igun walaupun gak seumuran, karena udah sahabatan dari kecil. Dulu aku, Arman sama Igun rumahnya deketan. Tapi waktu Igun mau masuk SMP, dia sama keluarganya pindah ke sini. Setelah itu kami lama gak bertemu. Sampai suatu hari Arman ngasih kabar kalau Igun mau ke Rinjani sama 2 orang temannya. Mendengar kabar itu, aku sama Arman jadi pingin ikut, karena udah kangen berat, lama gak ketemu. Temannya itu Jansen dan Jansen kan? Iya, tapi waktu itu mereka berdua bertolak pulang karena suatu insiden. Senior pernah ketemu sama Bang Jansen dan Jansen? Belum, kenapa emangnya? Untung Kak Ardi gak ketemu. Soalnya 2 kakak beradik itu aneh banget. Anehan mana sama cewek yang mancing di genangan air tadi? Cewek yang memancing di genangan air itu ya? Senior ketemu juga? Iya, aku lihat sih di depan pos pendaftaran kemarin. Dia aneh banget, mancing di genangan air. Lalu aku suruh Nisa buat nunggu di depan pos pendaftaran. Lalu tiba-tiba cewek itu deketin Nisa yang lagi nunggu sendirian di depan pos. Dia bilang, Perempuan yang beruntung, sambil tersenyum gitu. Ya aku takut lah. Makanya aku langsung masuk ke pos dan tanya ke Bang Igun. Itu siapa? Bang Igun bilang, itu bukan dia, tapi itu mereka. ngelihat pacar gue diganggu, gue langsung keluar lah buat nyari itu cewek. Taunya udah ngilang tak kemana. Cewek itu juga ninggalin pesan buat kami. Hati-hati katanya. Cewek itu ngomong gitu, Queen? Enggak, itu cewek nggak ngomong apa-apa. Tapi dia cuma ninggalin pesan yang dia tulis di atas tanah.
sebelah tempat gendangan air. Mungkin dia ngasih pesan ke kita biar hati-hati selama di perjalanan. Tapi entah kenapa ya, gue kok ngerasa itu pesan khusus buat gue deh. Perasaan kalian aja kali. Udah malam nih. Kita matikan api unggunnya yuk. Terus tidur. Soalnya subuh nanti kita mau muncak kan. Subuh nanti siapa yang bangun lebih dulu wajib membangunkan yang lain ya. Siap, senior. Oh, udah subuh ya. Iya sayang, gak dengar apa? Alarm jam tangan udah bunyi. Sap, mau makan dulu nggak? Nggak usah, ntar telat lagi muncaknya. Ya udah, bikin susu aja buat ganjel perut sampai turun dari puncak. Tetangga, udah bangun belum? Udah dari tadi, kalian udah bangun semua. Tetangga, kalian udah siap? Bentar, lagi buat susu nih. Susu kok dibuat? Maksud lonjing. Susu tuh diisep, bukan dibuat. Hus, mesum aja otak lo. Jing, ini cewek gue, jangan ngomong sembarangan lu. Tetangga sebelah masih akur. Masih amat terkendali, Sa. Tapi bentar lagi mau lempar-lemparan piring. Pak RT perlu ke sana. Nggak usah, Pak RT di sana aja, mesum sama Bu RT. Hus, ntar Kak Ade tersinggung loh. Bodoh. Udah, jangan berkelamin. Yang bener tuh jangan berantem, bego. Semua persiapan sudah dibawa. Sudah. Itu Saprian, kok lo bawa depek? Isinya apa? Tenang aja senior, ini ringan kok. Ya udah kalau gitu. Ini sekedar saran biar nggak bawa yang berat-berat. Karena trek kali ini jauh lebih sulit. Nggak ada yang paling berat di sini kecuali dosa, senior. Dosa lo kalinjing yang berat, kita enggak kok. Teman-teman, minuman kita dijadiin dalam satu tas aja ya. Bagus juga tuh ide Musa, setuju. Ingat, kita jaga headlamp masing-masing ya. Jangan dilepas dalam keadaan apapun, kecuali sudah sampai di puncak. Paham kalian? Siap, senior. Oke, kita atur formasi dulu sekarang. Saprian, lo jaga Quinta di tengah. Aku akan jaga Nisa di depan. Kamu Jing, karena nggak bawa pacar. Nih pacarmu. Rasain lu Jing. Ya udah, sebelum ke puncak, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kita tos yuk sambil teriak puncak 3 kali sama-sama. Puncak, puncak, puncak. Istirahat juga akhirnya. Istirahat aja dulu. Kita udah nyampe mana senior? Sekarang di Tugu Yuda. Habis ini puncak. Woi Nying, cepetan. Kita mau minum nih. Sepertinya tuh anak kelelahan berjalan sepoyongan gitu. Tuh anjing bukannya kelelahan senior, tapi hampir ketiduran waktu di batu gantung. Anjing, cepetan nanti kita tinggal loh. Mau foto-foto di Tugu Yuda nggak? Sayang, kita foto dulu yuk. Enggak, gua mau minum dulu. Kamu mau minum pakai apa yang? Botol minum kan masih sama si anjing. Mana dia masih jauh lagi. Berarti setelah ini kita harus ubah formasi. Kita taruh Anjar di nomor urut 2 di belakangku. Biar Nisa dan Quinta di nomor 3 dan 4. Siap. Jadi habis ini gue jadi sweeper. Kalau aku yang jadi sweeper, terus yang jadi leader siapa? Kak, mau nanya, kenapa ini dikasih nama Tugu Yuda? Kalau nggak salah, dulu ada orang namanya Yuda, hilang di sini dan dia anak jenderal. Yang aku tahu dari penduduk sini sih, dulu dia hilang di sini karena tertutup kabut waktu turun dari puncak Kerinci. Sampai sekarang nggak ada yang menemukan jasadnya. Kak Ardi, tahu ceritanya dari mana?
waktu pertama kali ndaki ke sini diceritain sama ayahnya Igun. Nggak kuat lagi gue. Sabar Jing, bentar lagi puncak tuh. Bukan itu, Sab. Terus kenapa? Nggak kuat lagi gue. Iya, nggak kuat kenapa? Mau boker. Mati aja lu. Jangan gitu dong. Kalau ada teman lagi kesusahan, baiknya kita syukuri. Sumpah senior, nggak kuat lagi gue. Ya udah, bawa bayonet di pinggang lu, terus pergi ke sana, ke arah bebatuan dekat jurang. Tas yang lu bawa tinggalin aja, ntar aku yang bawa. Gue bawa 1 botol minumnya ya. Si anjing haus nih ye. Bukan buat minum, goblok. Lah, terus buat apa? Buat cebok. Jing, jijik bener gue dengernya. Udah, boker dulu sana. Mana kentut lo bau banget lagi. Emang ada kentut yang wangi? Sumpah, gak enak banget dengar suara mencret si anjing. Makanya Queen, jangan dibayangin biar nggak mual. Itu contoh orang yang terkena serangan fajar.